Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Daud merupakan figur raja bagi Bani Israel. Nabi ini juga dikenal memiliki banyak keunggulan. Namun, bukan hanya itu, beliau juga meninggalkan warisan yang sangat berharga. Tak hanya itu, Nabi Sulaiman alaihissalam juga dikenal memiliki banyak peninggalan yang dapat dijadikan pembelajaran. Salah satu artefak yang ditemukan dari kedua nabi ini mengungkapkan sebuah penemuan menarik. Apa yang ditemukan tersebut? Kapan penemuan itu terjadi? Apakah benar benda peninggalan itu lebih berharga dari emas? Bagaimana tanggapan para ilmuwan terhadap penemuan tersebut? Tonton video ini hingga akhir. Apakah warisan dari Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi dan raja, memberikan kontribusi yang besar bagi umat manusia. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam terlihat dari keahliannya dalam menempa besi untuk membuat baju perang. Ini tercatat dalam Al-Quran, dan sesungguhnya telah kami ajarkan kepada Daud suara yang berkesan kepada dirinya, yaitu puji-pujian kami, seraya kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah bersama Daud. Dan kami melunakkan besi untuknya. Quran, Surah Saba, ayat 10-11. Terkait hal ini, Ibnu Katsir merujuk kepada pendapat Hasan Basri dan menyatakan bahwa Daud tidak perlu melakukan peleburan besi terlebih dahulu sebelum membentuknya dengan palu, melainkan cukup dengan melipat-lipatnya dengan tangannya, mirip dengan cara para tukang jahit bekerja, hanya dengan menggunakan tangan tanpa alat bantu. Nabi Daud alaihissalam memiliki kemampuan untuk membuat baju besi. Ibnu Katsir juga mencatat bahwa baju besi ini pertama kali dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam, menjadikannya manusia pertama yang memperkenalkan baju besi. Ini diakui oleh Sami bin Abdullah al-Makhlut, yang menyatakan bahwa manusia dalam pertempuran hanya menggunakan batu yang telah diolah untuk berburu atau bertempur. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam juga mengenalkan bentuk baju perisai dan berbagai alat perang seperti panah, tombak, pedang, dan lainnya, yang muncul dan digunakan pada zaman beliau. Ketika berada di bawah perlindungan Daud alaihissalam, beliau dan pasukannya seringkali terlibat dalam pertempuran, dan baju perang mereka yang berat membuat gerakan mereka terhambat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membuat baju besi yang dapat digunakan oleh mereka. Namun tentu saja, baju itu dibuat dengan keahlian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Baju perang yang dibuat oleh ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam tidak lagi memberatkan pasukannya. Setelah Nabi Daud alaihissalam, generasi berikutnya yang sama istimewanya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, yang merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam, meneruskan kepemimpinan ayahnya dengan gemilang. Beliau juga dianugerahi banyak mukjizat dan memiliki sejumlah benda berharga. Salah satunya adalah cincinnya yang terkenal. Dengan cincin tersebut, beliau memiliki kuasa untuk memerintahkan banyak makhluk, termasuk jin, untuk taat kepada kehendaknya. Keberadaan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam juga dikonfirmasi oleh Aziz bin Umar Kayyak, yang menyatakan, wahai Bani Israel, cincin Sulaiman telah dicuri oleh setan. Sulaiman sendiri menjauh dari kita. Benda ini tetap menjadi misteri hingga hari ini, banyak yang mencari dan menginginkannya karena kekuatan yang dimilikinya. Ternyata, Nabi Daud tidak hanya berhasil menciptakan baju besi yang berguna dalam pertempuran, begitu juga dengan Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak hanya memiliki cincin yang didambakan oleh banyak makhluk. Kedua nabi ini juga meninggalkan peninggalan yang mengejutkan dan memukau. Peninggalan ini mengungkapkan fakta baru mengenai kejayaan kerajaan mereka di masa lalu. Apa peninggalan yang ditemukan dari zaman Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam? Ilmuwan Israel menemukan warna ungu yang terdapat pada sepotong kain, berasal dari kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam. Mereka menemukan sisa-sisa kain tenun rumbai dan serat wol yang diwarnai dengan warna ungu royal saat menguji tekstil berwarna dari lembah Timna, daerah produksi tembaga kuno. Penemuan ini menjadi yang pertama kali mengenai tekstil di zaman besi yang diwarnai dengan warna ungu yang ditemukan di Israel. Penemuan ini mencuat pada Januari tahun 2021. Menurut laporan dari akun Twitter AFP News Agency, para peneliti Israel mengumumkan bahwa mereka berhasil menemukan fragmen-fragmen kain yang diwarnai dengan pewarna ungu yang berasal dari masa pemerintahan Raja Daud dan Raja Sulaiman. Informasi ini juga diperkuat oleh ahli arkeologi Israel, Dr. Nama Sukenik. Beliau menyatakan bahwa penemuan ini sangatlah menarik dan signifikan.
Fragmen-fragmen ini ditemukan selama proses penggalian di sebuah situs yang terletak sekitar 220 km selatan Yerusalem. Pewarna ungu ini bukanlah pewarna biasa, ternyata nilainya bisa jauh lebih tinggi daripada emas. Dr. Sukenik sendiri mengakui bahwa keindahan warna ungu tersebut, ketahanannya yang tidak mudah pudar, dan kesulitan dalam mendapatkannya, karena pewarna ini ditemukan dalam jumlah terbatas di dalam tubuh moluska, semuanya membuatnya menjadi salah satu pewarna paling berharga yang seringkali lebih mahal daripada emas. Bahkan, warna ungu ini mempertahankan kecerahannya. Pewarna ini ditemukan dalam jumlah kecil di dalam tubuh moluska. Dalam jurnal PLOS ONE, diketahui bahwa warna ungu murni dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dekat rektum dari 3 spesies moluska yang berasal dari Laut Mediterania. Proses pembuatan warna ungu ini melibatkan serangkaian proses destilasi kompleks yang memerlukan waktu beberapa hari. Apa makna tersembunyi dari penemuan ini terkait Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam? Penemuan pewarna ungu ini benar-benar seperti menemukan harta karun bagi para ilmuwan. Warna tersebut begitu menarik perhatian. Profesor R.S. Ben garis bawah Yosef dari Departemen Arkeologi Universitas Tel Aviv mengungkapkan bahwa saat menemukan penemuan ini, mereka hampir tidak percaya bahwa mereka benar-benar menemukan warna ungu asli dari zaman kuno seperti itu. Warna ungu pada masa kuno seringkali diasosiasikan dengan bangsawan, pemimpin agama, dan tentu saja kerajaan. Warna ungu juga disebutkan dalam berbagai kitab suci, termasuk pakaian yang dikenakan oleh Raja Daud dan Raja Sulaiman. Para peneliti juga menemukan sisa-sisa cangkang moluska serta pecahan tembikar yang terdapat bercak pewarna, yang merupakan bukti dari perkembangan industri pada masa itu. Apakah warna ungu dari zaman Nabi Daud mengisyaratkan tentang status janda? Warna ungu sering kali dihubungkan dengan janda di Thailand, dan di Indonesia sendiri warna ungu sering dipandang sebagai lambang kesedihan. Namun, di Eropa, warna ungu digunakan sebagai simbol keagungan dan kemakmuran. Warna ungu yang ditemukan pada potongan kain dari zaman Nabi Daud bukanlah tanda dari status janda. Warna ungu ini biasanya digunakan oleh bangsawan dan pejabat kerajaan, bahkan seringkali lebih bernilai daripada emas itu sendiri. Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang memiliki banyak keistimewaan. Mereka juga meninggalkan warisan pewarna ungu yang dihargai lebih tinggi dari emas. Warna ungu ini merupakan warna yang sering digunakan oleh kaum elit pada masa itu. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.